Keinformasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat meski tipis di topang pengumuman S&P Rating yang mempertahankan posisi investment grade bagi obligasi pemerintah Indonesia. Dikutip dari Tartia di Selasa siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,03% di 18.090 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka stagnan di level 18.100 per dolar Amerika di Selasa pagi tadi. 1 jam pasca pembukaan, rupiah menguat di 0,09% ke level 18.078 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah menguat ke 18.702 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika pada pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau bergerak stabil di level 101,241. Penguatan rupiah di topang pengumuman S&P Rating yang mempertahankan posisi investment grade bagi obligasi pemerintah Indonesia. Keputusan lembaga rating global menyematkan pasar keuangan Indonesia sebagai layak investasi, memberikan angin segar di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini. Meski demikian, kembali memanasnya tensi antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz berpotensi menaikkan premi aset di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, ketegangan mulai memicu kenaikan harga minyak mentah Brent ke level 84,2 dolar Amerika per barrel dan meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi global serta kawasan. Kita akan coba update pemirsa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Jelang penutupan, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bertahan di atas 18.100-an, tepatnya di 18.110 rupiah. Pasca penutupan pukul 15 sore hari ini, posisi laju penguatan sedikit bertambah di 0,11% dan ditutup meninggalkan level 18.100-an, tepatnya di 18.076 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.714 rupiah, pound sterling di 24.179 rupiah dan yen Jepang di 111,54 rupiah. Keinformasi komunitas harga minyak dunia kembali melonjak seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Iran di Selat Hormuz. Harga emas turun ke level terendah dalam 2 pekan dan sudah diperdagangkan di bawah 4.000 dolar Amerika per troy ounce. Sementara harga batu bara kembali membara di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak dunia melonjak sekitar 2% di perdagangan Selasa pagi waktu Asia dan mencapai level tertinggi dalam 1 bulan terakhir seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz yang memicu kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan energi global. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent naik 1,68 dolar Amerika atau 2% menjadi 84,98 dolar Amerika per barel. Sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat menguat 1,65 dolar Amerika atau 2,1% menjadi 79,79 dolar Amerika per barel. Sebelumnya Brent melonjak 9,6% di sesi Senin menjadi kenaikan harian terbesar sejak Mei 2020. Selain itu, kenaikan tersebut membawa harga minyak ke level tertinggi sejak Amerika dan Iran menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri perang di 17 Juni lalu. Harga emas turun ke level terendah dalam 2 pekan di perdagangan Selasa pagi waktu Asia, tertekan lonjakan harga minyak akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan geopolitik meningkat setelah militer Amerika melancarkan serangan terhadap Iran untuk malam ketiga beruntun. Konflik tersebut mendorong harga minyak melonjak ke level tertinggi sejak pertengahan Juni setelah sehari sebelumnya melesat sekitar 9%. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran inflasi sekaligus memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan kembali menaikkan suku bunga. Melansir Reuters, harga emas spot turun 0,2% menjadi 3.993,83 dolar Amerika per troy ounce. Pelemahan ini berlanjut setelah anjlok sekitar 3% di sesi sebelumnya dan menjadi penurunan terbesar dalam lebih dari 1 bulan. Harga batu bara kembali membara di topang kenaikan harga minyak. Diketahui, harga minyak melonjak di Senin dengan WTI Amerika naik 9,4% di 78 dolar Amerika per barel. Minyak mentah Brent menguat 9,6% hingga melampaui 83 dolar Amerika per barel. Batu bara dan minyak adalah komoditas saling substitusi yang harganya saling memengaruhi.
Di sisi lain, harga batu bara termal di Pelabuhan China Utara menguat tipis karena pasokan batu bara yang masuk ke pelabuhan berkurang sehingga mengurangi tekanan pasokan. Merujuk Refinitiv, harga batu bara ditutup di $131 Amerika per ton di Senin waktu setempat, melonjak 1,74%. Harga penutupan ini menjadi kabar baik setelah harganya turun dalam 2,2% di Jumat akhir pekan lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat signifikan di 2,94% di $80,54 Amerika per barel. Nikel menguat di 0,07% di $16.791 Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,59% di level $4.028 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak September 2026 menguat di 1,34% di Rp4.595 Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, seperti biasa kita akan coba update seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, indeks harga saham gabungan memangkas jauh dari posisi penguatan intraday tertinggi hari ini sempat ke 6.095, tinggal beberapa poin untuk menembus di atas level 6.100-an pemirsa. Saat ini posisi indeks harga saham gabungan menguat tipis di 0,03% setelah di beberapa menit yang lalu mengalami pelemahan di 0,02 dan di 0,04% pemirsa. Level 6.000-an masih mampu dipertahankan di 6.041.016. Di mana secara intraday indeks harga saham gabungan kembali cenderung bergerak fluktuatif, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.057.761. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung berbalik ke zona merah dengan intraday terendah hari ini di 6.002.901. Kabar baiknya adalah di tengah fluktuasi yang terjadi, level support 6.000-an masih mampu bertahan sampai sejauh ini. Pasca menyentuh ke level intraday terendah, indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan meski di penutupan sesi pertama siang tadi laju penguatan terbatas, namun memasuki perdagangan di sesi kedua indeks harga saham gabungan menguat ke level 6.095.016. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan. Beberapa menit yang lalu indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah pemirsa, dan saat ini berbalik menguat tipis di 0,08% di 6.042. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan seperti yang kami informasikan sebelumnya dari perbankan Picap, BBCA melemah di 2%, 6.100, BMRI juga melemah di 1,88% di 4.170, BBRI tertekan di 1,74% di 2820. Kita akan coba update juga untuk BBNI melemah di 1,42%, 3480. Saham-saham konglomerasi yang sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan, beberapa sahamnya berbalik ke zona merah. TPIA melemah di 0,53%, 1885. BRPT juga melemah dalam di 3,43% di 1690. Kalau BRPT konsisten bergerak di zona merah pasca pembukaan, kemudian konglomerasi lainnya ada Aman melemah di 2,38% di 3690 pemirsa. DSC juga melemah di 2,42% di Rp805 per saham. Konglomerasi lainnya ada Bufa melemah cukup dalam di 3,98% di Rp840 per sahamnya. Sementara dari grup Bakri masih bertahan di zona hijau pemirsa. Bumi menguat di 2,04%, BRMS menguat di 8,4% di 570, Dewa juga menguat di 4,26% di Rp362 per saham. Bahkan energi pemirsa hari ini melesat di 16,33% di 1460. Big Cap lainnya Telkom juga menguat di 2,39%. Konglomerasi lainnya ada Raja 1,1%, sementara Rans hari ini berbalik menguat pemirsa di 214 setelah tertekan cukup dalam ke level 180 usai mencatatkan auto reject atas ketika melakukan IPO beberapa hari yang lalu.
Cuan juga berbalik melemah di 0,78% di Rp635 per saham, dan TINS hari ini bertahan di zona hijau 3490, menguat di 1,45%. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.